Halo teman-teman mahasiswa sistem informasi, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa sih inti dari jurusan yang lagi aku jalanin ini? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas fondasinya, benar-benar dari nol. Kita mulai dari partikel terkecilnya, yaitu data, sampai kita bisa lihat gambaran besarnya, yaitu sistem. Anggap aja ini perjalanan buat memahami dunia yang nantinya bakal kalian rancang dan bangun. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih profesi analis sistem itu ada? Dan kenapa perannya itu penting banget di dunia industri sekarang? Jawabannya sebetulnya simpel, tapi dampaknya luar biasa besar, yaitu untuk mengubah kekacauan menjadi sebuah harmoni. Coba deh bayangin, di satu sisi kita punya yang namanya kekacauan manual. Prosesnya berantakan, gampang banget salah, pokoknya nggak efisien. Nah, di sisi lain ada impian semua perusahaan, harmoni digital, di mana semuanya serba terstruktur dan rapi. Disinilah peran seorang analis sistem. Kalian adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia ini. Tugas kalian adalah menerjemahkan masalah bisnis yang ruwet itu menjadi solusi software yang bisa diandalkan. Inilah inti dari apa yang akan kalian lakukan nanti. Yuk kita bedah lebih dalam lagi perbedaannya. Di dunia kekacauan manual, data itu nyebar di mana-mana. Di tumpukan kertas, di file Excel yang beda-beda, bahkan di kepala masing-masing orang. Prosesnya lambat, muter-muter, human error, wah jangan ditanya lagi. Akibatnya, kalau mau ambil keputusan penting, itu kayak jalan sambil tutup mata. Nah, bandingin sama dunia harmoni digital. Alur kerjanya jelas, terstruktur, datanya terpusat, rapi. Prosesnya jadi efisien dan tujuannya jadi jelas banget. Tugas kalian sebagai analis itu ya ini, memandu sebuah organisasi untuk menyeberang dari sisi kiri yang kacau ke sisi kanan yang harmonis. Oke, untuk bisa membangun harmoni digital itu, kita harus kenal dulu sama bahan bakunya. Kita harus mulai dari yang paling dasar, partikel terkecil yang jadi fondasi dari semua hal di dunia digital. Apa itu? Yap, data. Jadi, apa sih sebenarnya data itu? Gampangnya gini, anggap aja data itu kayak bahan masakan mentah, bisa berupa angka, simbol, atau teks yang mewakili sebuah kejadian. Tapi, belum diapa-apain. Poin kuncinya di sini nih. Dalam bentuk mentahnya, data itu sama sekali belum punya arti atau konteks apa-apa bagi penggunanya. Para ahli di bidang ini juga sepakat loh, mau itu menurut Loudon, Wilkinson, atau Kadir, mereka semua melihat data dari sudut pandang yang sama. Intinya yaitu, data adalah titik awal. Fakta mentah, deskripsi tanpa makna langsung, atau input dasar bagi sebuah sistem. Pokoknya, data itu adalah bahan baku yang masih menunggu untuk dimasak. Nah, ini penting banget. Konsep ini nyambung langsung ke pekerjaan kalian nanti. Salah satu tugas utama seorang analis sistem adalah mendefinisikan dengan sangat-sangat presisi data apa saja sih yang wajib ditangkap dan disimpan oleh sistem. Inilah yang nantinya akan menjadi fondasi untuk membangun kamus data atau data dictionary. Jadi ini bukan cuma teori abstrak ya, penerapannya di dunia kerja itu nyata banget. Tapi tunggu dulu, nggak semua data itu berguna loh. Supaya data punya nilai, dia harus lolos 3 tes kualitas. Pertama, ketelitian. Datanya akurat nggak? Kesalahannya minim nggak? Kedua, komparabilitas. Data ini gampang nggak untuk dibandingkan dengan data lain secara konsisten dari waktu ke waktu? Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, validitas. Datanya nyambung nggak sih sama tujuan kita? Relevan nggak? Kalau 3 ini nggak terpenuhi, ya datanya cuma jadi sampah digital saja. Oke, kita udah paham soal data. Sekarang, kita naik satu level ke langkah berikutnya. Ini bagian serunya nih. Kita akan lihat sebuah proses evolusi, semacam transformasi ajaib, di mana data yang tadinya nggak ada artinya, diubah menjadi sesuatu yang punya kekuatan besar. Gimana caranya data mentah jadi punya makna? Rumusnya simpel banget. Data mentah kita ambil, lalu kita proses, kita olah, kita susun, dan jadilah informasi. Nah, disinilah perbedaannya. Informasi itu adalah data yang sudah diberi konteks, sudah matang. Karena sudah matang, dia jadi sangat berguna, bisa buat nambah wawasan, dan yang paling penting, bisa jadi dasar untuk mengambil keputusan yang jauh lebih cerdas. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba kita lihat dari wujudnya. Data itu kan mentah, acak-acakan. Kalau informasi, udah rapih terstruktur. Lalu maknanya. Data, belum ada konteks. Informasi, jelas ada konteksnya. Fungsinya juga beda. Data itu bahan masuk alias input, sedangkan informasi adalah hasil jadi alias output. Contohnya biar gampang ya, angka 100, 80, 55 itu data. Nggak jelas kan angka apa,
Tapi, begitu kita olah jadi kalimat, mahasiswa A lulus dengan predikat sangat baik. Nah, itu baru informasi. Dan disinilah peran kalian sebagai analis sistem muncul lagi. Tugas kalian juga memikirkan gimana caranya informasi ini disajikan ke pengguna secara visual. Tampilannya seperti apa agar mudah dimengerti? Ini yang kita kenal sebagai dunia UI/UX, User Interface dan User Experience. Tujuannya untuk memastikan informasinya itu nggak cuma benar, tapi juga gampang banget dipahami dan enak dipakai oleh penggunanya. Oke, kita udah ngomongin bahan bakunya, yaitu data. Udah ngomongin produk jadinya, yaitu informasi. Sekarang saatnya kita bahas mesinnya, mesin yang mengolah itu semua. Apa itu? Ya, sistem. Jadi, apa sih sistem itu? Sederhananya, sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling nyambung, bekerja sama, dan terintegrasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kata kuncinya ada 3 nih, interaksi, integrasi, dan tujuan bersama. Ingat ya, tanpa tujuan yang jelas, sekumpulan komponen itu, ya bukan sistem namanya. Nah, setiap sistem, mau itu yang simple banget atau yang rumitnya minta ampun, anatominya tuh sama. Semua berawal dari input atau masukan mentah. Input ini kemudian masuk ke sebuah proses di mana ia diolah. Hasil dari proses itu adalah output atau keluaran yang bermanfaat. Semua ini terjadi di dalam sebuah batas atau boundary yang jelas. Dan yang gak kalah penting, ada mekanisme umpan balik atau feedback untuk menjaga agar semuanya tetap di jalur yang benar sesuai tujuan awal. Sekarang, yuk kita satukan semua kepingan puzzle yang sudah kita bahas. Hasilnya, jadilah yang namanya sistem informasi. Dan sebuah sistem informasi yang sukses itu bukan cuma soal teknologi, dia adalah irisan sempurna dari 3 hal. Teknologi pastinya ya, software dan hardware. Lalu ada manusia, yaitu para penggunanya. Dan terakhir, proses bisnis atau aturan mainnya. Ketiganya ini harus menyatu, harus klop, harus terintegrasi dengan mulus. Nah, ini sekaligus membantah satu salah kaprah yang umum banget terjadi. Banyak orang berpikir sistem informasi itu ya cuma soal ngoding, soal bikin software. Salah besar. Faktanya di lapangan, software secanggih apapun akan jadi pajangan doang kalau penggunanya nggak ngerti cara pakainya, atau kalau prosedur bisnisnya saja masih amburadul. Oke, kita udah punya data, kita punya informasi, kita punya konsep sistem. Terus, siapa dong yang jadi dalangnya? Siapa yang merangkai ini semua? Inilah dia, bagian terpenting dari puzzle ini, peran manusia yang menjadi konduktornya, sang arsitek digital, yaitu analis sistem. Metafora jembatan yang tadi kita lihat itu benar-benar pas untuk menggambarkan peran seorang analis. Coba bayangkan lagi. Di satu ujung jembatan ada klien bisnis. Mereka paham banget masalah bisnisnya, tapi soal teknologi mereka awam. Di ujung jembatan satunya ada programmer. Jago banget ngoding, tapi mereka butuh resep yang jelas, spesifikasi teknis yang detail. Analis sistem, dia berdiri persis di tengah-tengah jembatan itu. Tugasnya jadi penerjemah, pemecah masalah, sekaligus komunikator antara dua dunia yang bahasanya seringkali berbeda ini. Jadi teman-teman, tanamkan mindset ini dari sekarang ya. Kalian itu sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang business problem solver, pemecah masalah bisnis. Bukan sekedar juru ketik kode, bukan cuma jadi penerima pesanan, kalian adalah mitra strategis bagi sebuah organisasi. Proses kerja seorang analis itu ada alurnya, terstruktur banget, bisa kita bagi menjadi 4 fase utama. Pertama, menggali kebutuhan. Ini fase di mana kita banyak ngobrol, wawancara sama pengguna untuk menemukan akar masalahnya di mana. Kedua, analisis. Hasil obrolan tadi kita bedah, kita analisis, lalu kita ubah menjadi model arsitektur sistemnya. Ketiga, dokumentasi. Model yang sudah jadi tadi kita tuangkan dalam cetak biru atau blueprint yang super jelas untuk tim programmer. Dan terakhir, validasi. Kita cek lagi hasilnya untuk memastikan solusi yang dibangun benar-benar menjawab masalah yang ditemukan di awal. Kalau kita bedah DNA-nya, seorang analis sistem yang hebat itu punya kombinasi 4 keahlian utama. Dia harus analitis, jago memecah masalah yang kompleks, dia juga harus punya skill teknis, biar paham solusi teknologinya seperti apa. Skill manajerial juga perlu untuk mengelola proyeknya, dan yang seringkali jadi kunci, skill interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi, negosiasi, dan menghubungkan semua orang yang terlibat. Dan sebagai penutup, ada satu pesan penting yang harus selalu kalian ingat. Sistem yang hebat itu lahir dari analisis yang akurat dan mendalam, bukan dari barisan kode yang diketik buru-buru. Ingat ya, perencanaan dan pemahaman masalah itulah kunci dari segalanya. Jadi, sekarang kalian sudah kenal fondasinya.
mulai dari data, lalu berubah jadi informasi yang kemudian diolah di dalam sebuah sistem. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian siap untuk mulai merancang masa depan? Karena di pembahasan kita berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dapurnya, yaitu System Development Life Cycle atau SDLC. Sampai ketemu di sana ya!